Naturalisasi pemain di dunia sepak bola bukanlah hal yang dilarang. FIFA, selaku induk sepak bola dunia, telah memberi aturan yang jelas dan terukur terkait kepindahan kewarganegaraan atau kepindahan federasi dari pemain sepak bola di seluruh dunia. Negara dengan kultur sepak bola terkuat sekalipun seperti Brazil, Argentina, Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, Inggris, bahkan Belanda sekalipun juga melakukan program naturalisasi dalam tubuh tim nasionalnya. Begitu juga dengan negara Indonesia yang juga mengandalkan program naturalisasi dalam membangun tim nasionalnya. Bukan satu atau dua pemain, tapi dari keseluruhan pemain yang tampil di lapangan, lebih setengahnya memakai pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Berbagai kritikan keras keluar dari para pengamat sepak bola, supporter, politisi, maupun berbagai aliansi dan perorangan yang ditujukan kepada PSSI selaku penanggung jawab program naturalisasi di tubuh timnas Indonesia. Naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia seperti dua sisi mata pedang. Sebahagian pihak berpendapat ini kelemahan dan sebagian pihak lagi menilai ini suatu kelebihan. Dari data yang kami kumpulkan, terdapat beberapa poin yang jadi kelemahan program naturalisasi, seperti yang banyak dikritik oleh berbagai pihak-pihak di Indonesia. Menghambat perkembangan pemain lokal. Program naturalisasi pemain sepak bola untuk timnas Indonesia memang secara rumusnya akan menurunkan tingkat partisipasi atau kuota pemain lokal di dalam timnas Indonesia. Tapi kalau dikatakan menghambat perkembangan pemain lokal, perlulah kita berpikir ulang. Perkembangan pemain lokal mana yang dihambat oleh pemain naturalisasi? Cobalah sebutkan satu nama saja pemain lokal yang terhambat perkembangannya akibat adanya pemain naturalisasi. Dalam sepak bola, standar kualitas pemain adalah poin yang utama. Jikapun ada pemain lokal yang saat ini sudah tak dipanggil lagi ke timnas Indonesia, mungkin standar kualitas pemain tersebut sudah di bawah pemain yang dipanggil, atau di posisi pemain itu sudah menumpuk banyak pemain berposisi sama. Ditambah lagi, otoritas pelatih dalam menentukan pemain. Beda pelatih, beda juga polanya. Itu tergantung pada skema permainan dan strategi. Mungkin pemain yang terpinggirkan itu sudah tidak masuk ke dalam skema permainan pelatih. Tentang hal ini, kita sama-sama melihat Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Yakob dan Yance Sayuri. Saat ini mereka adalah pemain lokal yang jadi pilihan utama bagi pelatih tim nasional Indonesia. Bahkan di antara mereka jadi tulang punggung tim, seperti Rizky Ridho. Jadi kurang tepat rasanya tudingan miring dari pihak-pihak yang menjustis program naturalisasi akan menghambat perkembangan pemain lokal. Kalau kita berposisi sebagai supporter murni tanpa ada kepentingan terhadap pemain yang disingkirkan, mungkin tidak akan mempersalahkan hadirnya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Karena bagi supporter timnas Indonesia yang dibutuhkan hanya prestasi dan kejayaan, bukan siapa yang bermain di lapangan. Ketergantungan jangka panjang pada pemain naturalisasi. Program naturalisasi akan mengakibatkan timnas Indonesia ketergantungan dalam jangka panjang. Jika dipikirkan, kritikan ini ada benarnya. Seorang pemain sepak bola punya batas usia produktif. Tiba masanya mereka akan menua dan pensiun dari sepak bola. Apakah Indonesia terus-menerus akan menaturalisasi pemain agar regenerasi pemain naturalisasi tidak terputus? Terkait hal ini, perlu kita maksimalkan pemain naturalisasi yang datang dalam rombongan besar dalam rentang tahun 2023, 2024, 2025 yang tersedia saat ini, agar pemain lokal terutama pemain muda yang tergabung di timnas Indonesia dapat dengan cepat mentransfer ilmu dari pemain naturalisasi yang ada saat ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan dan mentalitasnya. Adapun kedepannya, jika program naturalisasi tidak dapat dinihilkan, penting mengedepankan standar yang tinggi dan mengutamakan kualitas pemain yang akan dinaturalisasi ketimbang kuantitas pemain. Membebani anggaran federasi. Program naturalisasi membebani anggaran federasi atau dalam hal ini anggaran PSSI. Kalimat ini memang benar adanya. Setiap timnas Indonesia bertanding, PSSI mengeluarkan biaya yang besar untuk mendatangkan pemain yang tersebar di seluruh dunia untuk datang ke tanah air. Tapi coba kita renungkan, seandainya Rizky Ridho tidak bermain di Persija, tapi bermain bersama Real Madrid di Spanyol sana,
apakah kita juga keberatan mengeluarkan ongkos pulang untuk Rizky Ridho ketika timnas Indonesia berlaga di negeri ini? Begitulah faktanya. Biaya transportasi dan akomodasi yang besar untuk mendatangkan pemain naturalisasi ke tanah air lantaran mereka bermain di Eropa. Sebut saja Marcelino Ferdinand yang bermain bersama Oxford United di Inggris. Biaya transportasi Marcelino akan sama dengan Ole Romeni karena sebelumnya mereka bermain di klub yang sama. Jadi, terkait pemain naturalisasi akan membebani PSSI tidak tepat juga rasanya. Toh anggaran PSSI bukan dari pemerintah kok. Tapi PSSI dibebaskan mencari sumber dana ke pihak ketiga untuk membiayai rumah tangga PSSI itu sendiri. Berpotensi kehilangan identitas nasional. Program naturalisasi PSSI akan berpotensi kehilangan identitas nasional. Rasanya kalimat itu terlalu berlebihan. Identitas nasional mana yang dihilangkan oleh para pemain naturalisasi? Rasanya tidak ada identitas nasional yang dihilangkan. Atau dulu pemain timnas kita tidak ada yang berwajah bule, tapi sekarang sangat banyak pemain timnas Indonesia berwajah bule. Lalu itu disebut menghilangkan identitas nasional. Rasanya itu kurang tepat menyebut program naturalisasi PSSI akan menghilangkan identitas nasional, sebab sepak bola tidak memandang ras. Kita contohkan, timnas Perancis yang pernah memenangkan Piala Dunia, secara wilayah seharusnya pemain timnas Perancis berkulit putih dan berambut girang. Tapi kenyataannya hampir dari sebahagian pemain Prancis berkulit hitam. Apakah supporter Prancis berhenti mendukung tim nasionalnya karena pemainnya berkulit hitam? Begitu juga timnas Indonesia. Apakah berkurang kecintaan dan kebanggaan kita saat ini dibanding dulu sebelum adanya program naturalisasi? Kenyataannya tidak. Mau siapa pemainnya, mau apa warna kulitnya, dan mau apa etnisnya. Yang supporter timnas inginkan hanya tim nasionalnya berjaya di kancah dunia. Pemain naturalisasi yang gagal. Untuk pemain naturalisasi yang gagal membuktikan kualitasnya, bahkan sama sekali tidak terpakai untuk timnas Indonesia, memang sangat banyak sekali. Naturalisasi pemain tersebut didasari oleh berbagai faktor, diantaranya faktor pernikahan, faktor telah lama tinggal di Indonesia, dan kebanyakan saat dinaturalisasi sudah berusia di atas 30 tahun. Kita sebut contoh diantaranya Herman Jumafo, Esteban Vizcara, Oke John, maupun Osas Saha. Sebelum tahun 2020, memang diakui program naturalisasi terkesan asal-asalan saja dan standarnya sangat rendah, sehingga tak mampu mengangkat prestasi timnas Indonesia. Namun, setelah tahun 2020 sampai sekarang, program naturalisasi untuk timnas Indonesia cukup berhasil karena memiliki standar kelayakan yang diberikan PSI cukup tinggi. Ekspektasi tinggi yang membebani. Ekspektasi yang tinggi terhadap pemain-pemain naturalisasi merupakan hal yang wajar, sebab supporter timnas Indonesia sudah terlalu lama terluka. Sejak merdeka sampai sekarang, hanya juara SEA Games yang dapat diraih timnas Indonesia. Itu pun sudah hampir 30 tahun silam. Jika pemain yang dinaturalisasi itu profesional dan memiliki kualitas skill serta mental yang mumpuni, setinggi apa ekspektasi publik terhadap dirinya, dirasa tak akan terlalu berefek kepada penampilannya di lapangan hijau. Ekspektasi yang tinggi dari publik dapat dijadikan barometer kerja PSSI dalam memilih pemain yang akan dinaturalisasi, sehingga PSSI tidak lagi memilih pemain yang asal-asalan untuk dijadikan punggawa Garuda. Ekspektasi yang tinggi secara langsung akan berdampak pada rataan penonton yang hadir di stadion. Semakin tinggi harapan supporter, semakin penuh stadion. Bayangkan saja, seandainya masyarakat sudah antipati terhadap timnas Indonesia, ekspektasi publik yang sangat rendah, mungkin penonton akan berkurang ke stadion secara signifikan.